Baik, sebelum saya memaparkan materi, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Semi Atom Tupal. Yang kedua, Yohanes Sowekedang. Yang ketiga, Bernardino Gideon Soares. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Tropis berbasis vektor. Penyakit tropis merupakan penyakit yang menyerang di daerah beriklim tropis. Indonesia termasuk negara beriklim tropis sehingga penyakit tropis mudah berkembang. Beberapa penyakit tropis merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia kalau tidak diatasi secara tepat dan tepat akan berakibat fatal bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang pertama, demam berdarah. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian. DBD disebabkan oleh infeksi virus dengue yang ditemukan hampir di seluruh dunia dengan iklim tropis termasuk Indonesia. Penyakit ini ditularkan melalui vektor nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penularan DBD dapat terjadi ketika Anda terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti. Saat itulah virus dengue masuk ke dalam tubuh. Sekitar 4-7 hari setelah terinfeksi virus dengue, kita bisa mengalami gejala DBD berikut ini. Demam tinggi mencapai suhu 40 derajat Celcius atau lebih. Karakteristik dan perilaku vektor demam berdarah. Yang pertama, ukuran dan penampilan. Nyamuk Aedes aegypti adalah nyamuk yang berukuran kecil sekitar 2-10 mm panjangnya. Yang kedua, kebiasaan hidup. Nyamuk Aedes aegypti aktif terutama pada pagi dan sore hari, meskipun mereka juga dapat menggigit pada malam hari dengan pencahayaan yang cukup. Yang ketiga, kebiasaan makan. Nyamuk Aedes aegypti adalah nyamuk pemakan darah. Betina membutuhkan darah sebagai sumber protein untuk menghasilkan telur. Yang keempat, penularan virus dengue. Nyamuk Aedes aegypti dapat menjadi vektor penularan virus dengue. Gejala demam berdarah. Gejala demam berdarah antara lain, yang pertama, demam. Pada tahap awal demam berdarah sulit dibedakan dengan demam pada penyakit atau flu biasa. Tetapi pada DBD, demam naik turun atau demam bifasik yang terjadi selama 2-7 hari. Yang kedua, muncul bintik kemerahan. Yang ketiga, nyeri otot. Faktor resiko kejadian penyakit. Status gizi, umur, keberadaan vektor, domisili, environment, breeding place, resting place, kebiasaan menggunakan pakaian, suhu, penggunaan obat anti nyamuk, pekerjaan, pengetahuan dan sikap, dan praktik 3M. Langkah mudah cegah demam berdarah. Yang pertama, bersihkan bak mandi Anda seminggu sekali. Yang kedua, perhatikan perabotan rumah tangga Anda yang menampung air. Yang ketiga, gunakan kasa nyamuk. Yang keempat, jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama. Yang kelima, gunakan lotion anti nyamuk. Penyakit yang kedua, malaria. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut.
Beberapa gejala malaria antara lain adalah demam, panas tinggi, sakit kepala, diare, mual, dan muntah, nyeri otot atau sendi, kelelahan, napas menjadi cepat, batuk hingga detak jantung cepat. Gejala penyakit. Yang pertama, perasaan menggigil dengan intensitas sedang hingga parah. Yang kedua, demam tinggi. Yang ketiga, sering berkeringat. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, mual. Yang keenam, muntah-muntah. Faktor risiko kejadian penyakit malaria. Faktor risiko kejadian penyakit malaria adalah kebiasaan tidak memakai kelambu, tidak memakai obat anti nyamuk, dan beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Pencegahan malaria. Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles. Oleh karena itu, pencegahannya adalah dengan merubah pola perilaku manusia agar nyamuk tidak muncul. Berikut beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Yang pertama, gunakan kelambu ketika tidur. Yang kedua, memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Yang ketiga, hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Yang ketiga, filariasis. Pengertian filariasis adalah sejumlah infeksi yang disebabkan oleh cacing filariasis dan dapat menyerang hewan maupun manusia. Ada banyak jenis parasit filariasis, memiliki ratusan jenis, tapi hanya dengan 8 spesies yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Cara penularannya, seorang yang tertular cacing filariasis akan menular ke orang lain melalui gigitan nyamuk. Seseorang dapat terkena penyakit ganja jika digigit oleh nyamuk yang membawa larva cacing filariasis. Karakteristik dan perilaku vektor penyakit filariasis. Pertama, spesies nyamuk. Kedua, tempat berkembang biak. Ketiga, kebiasaan menggigit. Yang keempat, penularan parasit. Gejala yang muncul adalah demam berdarah, pembekakan limfa atau kelenjar ganja bening, serta bagian tubuh yang terinfeksi akan terasa sakit, memerah, dan membengkak. Faktor risiko, adanya habitat nyamuk di sekitar rumah, ventilasi tanpa kawat kasa, adanya barang-barang bergantung terutama dalam kamar, sanitasi lingkungan yang buruk. Untuk cara pencegahannya, hindari gigitan nyamuk dengan menjaga sanitasi lingkungan yang bersih. 4. Chikungunya. Chikungunya adalah penyakit virus yang ditularkan oleh nyamuk yang bisa menyebabkan demam tiba-tiba dan nyeri sendi yang parah. Cara penularan. Penularan chikungunya terjadi apabila nyamuk menggigit orang yang terinfeksi chikungunya, kemudian membawa virus tersebut dan menyebarkannya kepada orang lain melalui gigitan. Karakteristik dan perilaku vektor penyakit chikungunya. Yang pertama, spesies nyamuk. Yang kedua, tempat berkembang biak. Yang ketiga, kebiasaan menggigit. Faktor resiko. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko penularan chikungunya melalui vektor nyamuk termasuk tinggal di daerah dengan populasi nyamuk yang tinggi, kurangnya perlindungan dari gigitan nyamuk, dan perjalanan ke daerah dengan penularan yang sedang berlangsung. Cara pencegahan. Yang pertama, menguras tempat penampungan air, menutup rapat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sekian materi dari